Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada mata kuliah pengujian mesin. Pada kesempatan kali ini, pokok materi kita di pertemuan ini adalah tentang pengujian rim. Ya, tadi pengujian rim. Sebelum kita menjelaskan tentang pengujian rim, maka kita akan menjelaskan pengantar dahulu tentang sistem pengujian dari kendaraan bermotor. Baik, pengujian mesin atau pengujian yang fokusnya pada kendaraan bermotor itu didasarkan yang pertama adalah output yang ingin didapatkan atau hasil akhir dari sistem pengujian yaitu adalah kelaikan teknis. Artinya bahwa kendaraan tersebut layak untuk digunakan di jalan. Oke, kelayakan teknis ini akan mengacu pada regulasi nasional dan internasional. Jadi dasar dari kelayakan teknis atau kendaraan itu layak digunakan atau layak berjalan adalah regulasi nasional dan internasional. Dari regulasi tersebut muncullah pengujian kendaraan bermotor dengan tujuan yang pertama adalah menjaga lingkungan hidup. Ya, jangan sampai kendaraan yang digunakan di jalan itu menyebabkan penyakit, kemudian menyebabkan pencemaran lingkungan dari emisi gas buang ya, emisi gas buang atau dari sisa pembakaran. Lah, sakitnya seperti apa? Seperti misalkan paru-paru, dan batuk dan sebagainya itu mempengaruhi ya. Jadi beberapa penelitian atau beberapa pendapat bahwa emisi gas buang itu bisa menyebabkan penyakit ini ya. Sehingga lingkungan hidup inilah yang harus dijaga. Berikutnya adalah keamanan. Ya, keamanan ini adalah keamanan dari pengendara itu sendiri, aman dari kecelakaan, aman dari misalkan jatuh dan sebagainya. Itu ya, jangan sampai mengendarai dalam keadaan tidak aman. Berikutnya adalah keselamatan. Jadi diusahakan dengan adanya pengujian nanti ini bahwa memastikan bahwa yang memakai kendaraan itu dalam keadaan selamat. Terus nyaman ya, nyaman itu jadi enak dinaikin dan sebagainya itu ya. Terus pelayanan itu sebagai bentuk pelayanan dari kendaraan bermotor itu sendiri. Berikutnya pengujian kendaraan bermotor ini tujuannya atau jenis ujinya yaitu adalah pemeriksaan, pengukuran dan pengujian. Apa saja? Yaitu adalah pemeriksaan, pengukuran, pengujian emisi gas buang. Yang kedua adalah pemeriksaan, pengukuran, pengujian kebisingan. Yang ketiga adalah efisiensi sistem rem. Yang keempat, kincup roda depan. Kelima, tingkat suara klakson. Keenam, pancar dan arah sinar lampu. Ketujuh adalah radius putar. Kedelapan, alat penunjuk kecepatan. Kesembilan adalah kekuatan kedalaman alur dan ban luar. Oke, ya. Jadi adanya perkembangan teknologi kendaraan ini muncullah alat uji ya, muncul alat uji yang bertujuan untuk menguji pemeriksaan, pengukuran dan pengujian yang telah disebutkan tadi. Oke, setelah diuji semuanya dengan berbagai banyak ujian, kemudian baru muncul adalah kelayakan teknis. Baik, itu adalah alur atau sebab musabab kenapa perlu adanya pengujian mesin gitu ya, ada pengujian kendaraan bermotor. Baik, selanjutnya ini adalah line pengujian kendaraan bermotor, itu tempat untuk melakukan uji ya. Tempat pengujian bermotor ini kalau di kampus kita memang belum ada alat untuk penguji yang layak
yang seperti sesuai dengan yang distandarkan ya. Ya ini biasanya alat uji ini adanya di Dinas Perhubungan ya. Dinas Perhubungan Kota Kabupaten itu selalu menyediakan alat uji kendaraan bermotor ya. Kalau di Blitar yang rumahnya Blitar itu ya, itu di Serengat ya, di Serengat di dekatnya rumah sakit itu ada alat untuk pengujian kendaraan bermotor. Ya, ini adalah tempatnya atau laboratoriumnya untuk melakukan tempat uji kendaraan bermotor ya. Jadi ini pintu masuk, kemudian kendaraan berada di sini, ini untuk alat-alat ujinya, kemudian B juga alat uji, C ini juga alat uji dan sensor-sensor ya. Baik, panjangnya untuk regulasinya adalah panjangnya ini adalah 44 feet atau 13,4 meter, kemudian lebarnya adalah 20 feet atau 6,1 meter. Ya, ini adalah standar ukuran untuk pengujian kendaraan bermotor. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah line pengujian kendaraan bermotor ya. Jadi ini pertama masuk akan dicek oleh petugas ya, kelengkapan-kelengkapannya. Terus berikutnya ini adalah untuk pengujian tahap kedua ya. Terus pengujian tahap ketiga, pengujian tahap 4, kemudian pengujian tahap 5, kemudian selesai. Jadi ada beberapa tahap ya. Kalau misalkan hanya pengujian satu saja boleh, dua saja boleh itu ya. Oke. Jadi kalau kendaraan itu masih baru nanti pengujiannya full ya, banyak sekali. Tapi kalau beberapa pakaian ada yang ketika misalkan setelah diservis, misalkan itu untuk mengetes apakah sudah benar atau belum, maka bisa dilakukan pengujian per satu kali uji ya. Satu kali uji itu ujian bagiannya saja ya. Misalkan pengujian rem saja, pengujian lampu saja, atau pengujian yang lainnya, atau emisi gas buang saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita menuju ke alat penguji pengereman ya, penguji pengereman. Oke. Nah, alat uji pengereman ini untuk pertama kali diperiksa secara visual terhadap kelengkapan kendaraan pertama ya. Terus peralatan manual menggunakan palu kecil ya, diperiksa semuanya apakah ada yang bocor secara visual dan apakah ada baut yang lepas atau bagaimana itu ya. Jadi diperiksa awal sampai kendaraan tersebut lengkap dan tidak ada masalah, kemudian baru dilanjutkan dengan pengujian berikutnya. Oke. Sistem ini disebut dengan internal expression dan confirmation identitas ya. Jadi untuk mengkonfirmasi identitas kendaraannya milik siapa, bebannya berapa, beratnya berapa gitu ya. Terus berikutnya adalah alat uji vehicle performance inspection ya. Jadi di tahap pertama ini ya, untuk tahap ini ada 6 yang diuji, termasuk pertama brake tester and inspection, height leg inspection, speedometer inspection, seat sleep inspection, noise measurement, dan vehicle weight measurement. Oke, selanjutnya, nah untuk seat sleep tester ya, ini adalah alat untuk menguji rem tadi, digunakan untuk mengukur besarnya slip dari roda ketika kendaraan berjalan dengan maksud untuk mengukur dan memastikan kelurusan roda dari roda depan ya. Jadi ini adalah ada garis, juga ada garis. Jadi nanti kendaraan akan masuk ke dalam sini. Nah, di sini ada indikator bahwa itu kalau failure buzzer berarti dia tidak alatnya tidak bisa bekerja. Kemudian failure lamp berarti salah posisi ya, posisi salah. Nanti kalau salah lampunya akan muncul dalam posisi kendaraan ini tidak lurus dan sebagainya, nanti akan muncul. Power lamp ini untuk menghidupkan alatnya. Kemudian ada power switch, ini untuk power lamp ini tadi adalah indikator bahwa mesin tersebut bekerja ya. Kalau power switch ini untuk menghidupkan dan mematikan alat. Kemudian indikator nanti akan muncul di tampilan di komputer berapa hasil dari hasil ujian tersebut. Terus berikutnya ada juga yang bentuknya seperti batang ini ya. Batang ini, kalau seperti batang ini sebenarnya hampir sama dengan yang di sini, cuma dia nanti tampilannya berupa indikator ya, berupa indikatornya ditampilkan secara
secara visual menggunakan komputer, tapi dia tampilannya menggunakan batang. Ini nanti akan kelihatan secara visual berapa hasil pengukuran yang terjadi, ya. Terus ya pengukuran seat slip kurang lebihnya seperti ini, ya. Nanti ini ada L, ya, ada L. Ini panjang dari suatu kendaraan itu. Kemudian P1 ini adalah panjang dari roda depan, ya, disebut dengan L aksen. Kemudian L ini adalah panjang dari roda belakang, ya. Jadi ini kalau kita bisa dihitung gitu bahwa rata-rata, ya, rata-rata dari slipnya itu XT dibagi 2, ya. XT itu diperoleh dari L dikurangi L1, ya. L itu adalah panjang dari lebar kendaraan belakang, L aksen itu panjang dari lebar kendaraan yang belakang. Oke, itu disebut dengan XT, rata-ratanya adalah XT dibagi 2. Oke, kita lanjut, ya. Kemudian untuk seat slip roda depan karena camber tanpa tune, ya, karena tanpa tune sehingga diperoleh rata-rata dari ekspansi XC sama dengan L dikurangi L aksen. L ini adalah panjang lebar roda belakang, L aksen adalah panjang roda depan, gitu ya. Dan diperoleh rata-rata XT sama dengan XC dibagi 2. Oke, selanjutnya seat slip tester, ya, berfungsi untuk mendeteksi penyimpangan roda depan to in atau to out, di mana diatur ambang batasnya sebagai berikut: 5 meter per kilometer sampai dengan 5 meter sampai dengan plus 5 meter per kilometer, ya. Kurang lebih jadi plus minus, min 5 meter per kilometer sampai dengan plus 5 meter per kilometer, ya. Itu gimana cara bacanya? Contoh plus 3 meter per kilometer, ya. Jadi kita lihat ilustrasinya. Ini misalkan sebuah kendaraan, berjalan, ya, berjalan, kemudian setir kita diamkan, ya. Nanti dalam waktu 1 kilometer, ya, 1 kilometer itu, nah kendaraan itu apakah akan berjalan lurus ataukah akan mengalami belok. Nah, beloknya ini itu adalah batasnya sampai dengan 5 km, ya. Kita diamkan, misalnya kita hidupkan kendaraan, kita diamkan jalan, setir kita lepas, berjalan selama 1 km, nanti ditarik garis, nah, itu penyimpangannya adalah sebesar 3 meter dari titik 0, ya. Misalkan seharusnya kendaraan itu lurus sampai pada titik 0, ya, titik 0 sini, tapi boleh ada toleransi maksimal adalah 5 meter, ya. Artinya apa? Pada jarak 1 meter kilometer kendaraan berjalan, penyimpangan sejauh 3 meter dari titik 0, ya. Jadi kendaraan itu harusnya lurus, ya, berjalan lurus, tapi karena satu hal dia harus menyimpang dan batasnya itu adalah maksimal 5 meter. Itu adalah cara pengetesan seat slip tester, ya. Oke, selanjutnya ada 2 jenis sensor yang berperan pada alat uji slip tester, yaitu ada pertama presence sensor, yang kedua adalah movement sensor. Yang pertama presence sensor itu berfungsi untuk mendeteksi saat pertama kali roda kendaraan menyentuh plat seat slip tester, sekaligus untuk menginformasikan komputer saatnya pengukuran dimulai. Kemudian yang kedua adalah movement sensor, berfungsi untuk mengukur pengesetan plat seat slip ke kiri maupun ke kanan. Movement sensor biasanya menggunakan high accuracy potentiometer, yaitu potensi yang memiliki tingkat akurasi tinggi. Ya, ini adalah tempat untuk dihubungkan ke plat seat slip, kemudian ini dihubungkan ke potensiometer. Oke, selanjutnya, nah ini adalah beberapa alat untuk pengetesan kendaraan, ya. Pengukuran dimulai secara otomatis sepanjang adanya kendaraan yang terdeteksi. Pada lintasan sensor, nilai pengukuran sumbu poros dapat ditampilkan ketika papan pengujian mendeteksi adanya kendaraan yang melintas di plat pijak. Oke. Kemudian ini ada rapid test. Ini juga di pengujian mesin juga namanya rapid test of angle geometry, ya. Apa tujuan dari adanya rapid test ini? Pertama,
untuk menjaga keamanan pengendara, kemudian menjaga kenyamanan pengendara, dan untuk mengetahui tebal tipisnya dari roda, dari ban ya, dari ban tebal tipis ini waktunya ganti sebagainya. Ini ditentukan dengan rapid test of angle geometry. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk alat uji brake tester ya, alat uji brake tester itu didasarkan pada klasifikasi kendaraan L, M, N, dan O ya. L, M, N, dan O itu maksudnya gimana? Kita lihat pada SNI itu mengacu pada kategori pelek ya, kategori pelek. Kalau kategori L itu adalah kendaraan beroda kurang dari 4 kendaraan, roda 4 atau lebih untuk angkutan orang, kendaraan, angkutan barang dengan GVW. GVW itu adalah gravity view weight, adalah berat kendaraan itu ya. Itu kurang dari 3,5 ton ya. Itu kalau kendaraannya kendaraan 2, kendaraan roda 3 itu dikategorikan L, tapi kalau M itu adalah roda 4 untuk angkutan orang, kemudian N1 itu adalah kendaraan untuk angkutan barang dengan berat kurang dari 3,5 ton ya. M itu adalah mobil penumpang, kemudian N2 kendaraan angkutan, kemudian O itu adalah kendaraan angkutan berat ya, yang besarnya lebih dari 12 ton ya. Jadi didasarkan pada klasifikasi penggunaan pelek. Oke, itu adalah klasifikasi kendaraan untuk alat uji ban. Berikutnya bagi kendaraan dilengkapi dengan ABS, anti loop brake system ya. Anti loop brake system pada ABS harus memenuhi regulasi Appendix X of EU Direktif 71/320 EEC. Ini adalah ketentuan regulasi untuk ABS yang ada di seluruh dunia ya. Oke, nanti untuk keterangan ininya bisa Anda baca di panduan yang telah saya berikan. Baik, selanjutnya adalah brake tester dan absolute meter. Itu berfungsi untuk mengukur efisiensi rem utama dan rem parkir, di mana diatur ambang batasnya sebagai berikut. Efisiensi rem utama minimum sebesar 50%, efisiensi rem parkir minimum sebesar 16%. Selain mengukur efisiensi rem, sebaiknya alat uji rem juga dapat mengukur minimal 3. Pertama, perbedaan gaya rem roda kiri dan kanan, residual gaya yang menahan putaran roda sebelum pedal rem diinjak, dan ovality yaitu mendeteksi apakah drum atau tromol rem benar-benar bulat atau tidak. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah brake tester, terdiri dari force sensor dan weight sensor ya. Rule brake tester mengukur efisiensi dengan cara mengukur berat kendaraan dan gaya remnya. Untuk mengukur kedua besaran tersebut di atas diperlukan sensor khusus, di mana untuk mengukur gaya rem digunakan force sensor dan untuk berat kendaraan digunakan weight sensor. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah prinsip kerja brake tester dan absolute meter ya. Jadi kita lihat bahwa sistem ini terdapat 4 jenis sensor yang digunakan dalam parameter pengujian pengereman. Saklar tekan ya, ada saklar tekan digunakan untuk mendeteksi posisi roda kendaraan yang berada di atas rul ya, ini ya. Jadi ini ada roll, kemudian ini ada saklar tekan ya, gitu ya. Jika posisi belum benar maka pengujian tidak dapat dilanjutkan ya. Jadi posisinya saklar ini dia akan menyala jika posisi kendaraan ini pas gitu ya. Jika tidak pas, dia tidak akan menyala. Tapi kalau posisinya pas, maka saklarnya akan terhubung dengan sini, ya, terhubung dengan sini sehingga kendaraan itu bisa dilanjutkan proses pengujiannya. Berikutnya adalah sensor bobot kendaraan berupa sensor berat digunakan untuk mengukur bobot dari tiap sumbu kendaraan, ya. Jadi ini di sini, nah ini dari ini sampai ini adalah sensor berat kendaraan untuk mengukur kendaraan ini beratnya berapa. Kemudian nanti
sekaligus untuk menentukan kategorinya termasuk L, M, N atau O itu ya, nanti akan muncul di situ. Terus berikutnya sensor gaya rem yang digunakan prinsipnya sama dengan sensor bobot, hanya saja diterapkan untuk pengukur besar gaya saat dilakukan pengereman gitu ya. Terus berikutnya sensor putaran berupa rotary encoder yang berfungsi untuk mengukur perlambatan putaran roda saat dilakukan pengereman. Keluaran sensor berat, sumbu dan gaya rem dengan kapasitas 10 ton dan 2 ton. Dikuatkan dengan IC HX711 24 bit. Semua sensor dibaca dan diproses oleh microcontroller dan kemudian akan dikirimkan ke komputer melalui komunikasi USB to serial, driver relay dan kontaktor berfungsi sebagai saklar untuk mengendalikan motor untuk berputar atau berhenti. Relay ini dikendalikan oleh microcontroller sehingga dapat perintah dari program komputer. Oke. Ya, jadi setelah nanti ini semua sensornya pas, kemudian baru nanti alat uji sensor itu akan muncul di komputer sini melalui microcontroller. Oke, kita lanjutkan. Komponen utamanya itu ada motor listrik 2x11 kW, 3 pas, 380 volt, 50 Hz, 1 buah gearbox, 2 buah drive roller, diameter 200 sampai 250 mm, sedangkan jarak dari masing-masing pusat rule 500 mm. Yang keempat adalah 2 buah safety dengan 10 lubang berdiameter 113 mm, dan kelima adalah 2 unit electronic box untuk menyaring dan menerima sinyal dari sensor yang ada pada brake tester sebelum dihub ke bilan-matic. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah brake tester dan accelerometer ya. Selain sensor root speed sensor, ada presence sensor. Ya, caranya motor penggerak hanya dapat hidup jika presence sensor kiri dan kanan berada dalam kondisi on. Tadi ya, jika kondisinya pas, nanti semua saklar akan berada pada posisi on. Oke, brake tester dan accelerometer, proximeter sensor akan on jika bagian depannya mendekati metal dan off jika jauh dari metal. Jadi kalau ini jaraknya 1 sampai 5 mm baru ini akan hidup. Tapi kalau jauh dari 5 mm dia akan mati. Ya, sensornya ini akan mati. Oke, berikutnya nah ini adalah speed ruler di sini tempat untuk menguji kendaraannya ya, bannya ditempatkan di sini. Tuh. Terus brake tester dan accelerometer itu berfungsi untuk mendeteksi kecepatan putar roda kendaraan dan memerintahkan komputer untuk mematikan motor jika perbedaan kecepatan antara drive ruler dengan speed ruler mencapai titik yang telah ditentukan, biasanya berkisar antara 15% sampai dengan 25% tergantung dari karakteristik alatnya. Satu putaran speed ruler dideteksi oleh proximity sensor dengan indikasi siklus off on off. Jika waktu yang dibutuhkan setiap siklus dihitung, maka dengan perhitungan berdasarkan lingkaran speed ruler dapat diketahui kecepatan speed rulernya. Ini adalah posisi lampu indikator off on off ya, proximity sensor. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah posisi motornya. Ada letak posisi motor pada rule brake tester untuk kendaraan ringan selalu berada di bagian tengah, sehingga jika dibuka covernya perawatan dapat dengan mudah dilakukan. Oke. Ini letak motornya ya, letak motor dan letak rule-nya seperti ini untuk brake tester dan accelerometer. Nah, ini contohnya ada depan, samping, dan di bawah rule tempat untuk motornya ini. Terus ini gaya pengereman. Gaya pengereman itu didapat dengan rumus F sama dengan P. P besar itu adalah gaya tekan pada pedal rem. Kemudian PE itu gaya penekanan. Ketika mulai terjadi pengereman, D kecil itu adalah diameter brake drum. D besar itu diameter luar roda. Dan B itu nilai koefisien mekanisme rem. Koefisien gesek, celah brake drum, dan brake lining. Oke, ini adalah rumus untuk gaya pengereman ketika roda berputar ya. Oke, selanjutnya gaya pengereman ketika roda terkunci, ketika rem tangan itu ditarik itu ya, gaya
itu adalah F aksen, itu gaya pengiriman roda permukaan jalan ketika direm. Mi itu adalah koefisiensi gesek, dan W itu berat kendaraan. Oke, gaya pengiriman dan jarak berhenti kendaraan disebut dengan S. S itu jarak, itu 1/254 V kuadrat. V itu adalah kecepatan awal saat pengiriman kali W. W berat kendaraan ditambah WV itu berat ekuivalen atau loading parts dibagi V, dibagi F ya, dibagi F. F itu jumlah gaya pengiriman pada semua roda ditambah 1/3,6 VT pangkat N. Ya, VT pangkat N. Oke. V itu adalah kecepatan, T itu adalah free travel time. Itu besarnya 0,1 second ya. Terus sama dengan kalau kita jabarkan W ditambah WV V kuadrat dibagi 254 F ditambah V per 3,6. Oke, jadi akhirnya yang dipakai nanti ada yang ini. Oke, selanjutnya ini konstruksi brake tester ya. Dia ada lift motor crate lead diletakkan di belakang, kemudian ada rear wheel driven itu di depan, kemudian rig motor crate lead, regulasi air supply, ada pneumatic weight ini untuk menentukan berapa berat kendaraan, kemudian ada motor torque correction ini untuk menentukan torsi dari motor, ada gauge signal air itu sinar udara ya, sinar udara. Kemudian ada coaxial brake effort instrument itu instrumennya, dan vehicle direction arah kendaraan. Jadi arah kendaraan di sini. Nah, kemudian ya. Dan nanti akan menyentuh dua rule driven ini ya dengan arah seperti tanda panah. Oke, selanjutnya. Braking test equipment prinsip ya. Jadi prinsipnya ini roda, sebuah roda menyentuh switch nomor 2 ini ya, menyentuh switch nomor 2 sehingga akan menghidupkan motor with gear set, sehingga akan menghidupkan nomor 3 atau motor di nomor 3. Kemudian dari nomor 3 ini kemudian nanti akan sensor dari torsi itu muncul dengan melihat panjang dari L ya. Panjang dari L-nya ini dilihat, nah baru muncul sensor dari torsinya. Kemudian nomor 5 adalah sensor pengukurannya. Sini sensor pengukuran ya akan muncul, kemudian di display atau akan menampilkan hasil pengujiannya. Oke. Nah, kemudian prinsipnya ya, jadi nomor 1, plat nomor 1 ini tersentuh akan menghidupkan saklar nomor 2. Kemudian saklar nomor 2 ini akan meneruskan sensor dari saklar nomor 2, terus kemudian akan meneruskan data ke terus blok, kemudian ada muncul torsi level akan muncul di sini. Baik, itu saja yang bisa Pak saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.